Ayo yang lain. Ivan. Pak Jos. Ya, Ingin silakan. menanyakan, untuk proses revisinya saya kirimkan ke email terlebih dahulu atau bagaimana Pak? Atau saya Ya silakan. Kayak Steven ini sudah ngirim minggu kemarin, cuman saya baru mengoreksinya hari Minggu kalau nggak salah, sehingga saya sempat untuk balesi. Oh begitu, jadi ini saya tunjukkan di sini terlebih dahulu aja ya? Boleh. Kalau jadi kan saya ngasih komentar secara umum ya. Di Sysfor kalian bisa lihat. Di Sysfor itu secara umum masalah miring, kemudian margin, kemudian citasi. Ya. Silakan. Saya kasih komentar secara umum karena rata-rata kesalahannya yaitu ya. Jadi kalian coba untuk terus di bagian mana yang Anda sempat ragu atau tidak paham dari komentar saya, nanti akan saya jelaskan. Gitu. Baik, Pak. Ya. Kalau pengen ya Steven kemarin udah ngirim, terus tak kasih komentar di bagian mana yang dia ini ragu gitu ya, ragu kesalahannya. Ya. Ya saya tunggu sampai hari Sabtu kemarin cuma Steven yang kirim file sehingga bisa lebih cepat saya Nah sementara kalau saya mengkoreksi dari buku TA yang kamu upload di Sysfor, ya isinya kan sama dengan saat sidang. Ya. Tak pikir sudah diganti ya, ternyata sama semua. Jadi ya sudah, komentar itu yang saya. Baik, Pak. Ya. Ya. Saya izin share screen ya Pak. Oh ya monggo, silakan. Ini untuk yang sudah saya perbaiki Pak. Nah ini, saya coba lihat daftar gambar itu. Nah, itu. Ya, coba di bawah tadi gambar terus 5 berapa tadi? Kok ada gambar sama grafik tuh apa bedanya? Itu 454 ya. Nah, ya. Jadi kalau kamu di depan sudah menyatakan itu gambar ya sudah gambar output rangkaian bus converter gitu loh. Ya, Pak. Nggak usah grafik gitu. Ya. Ya. Walaupun hasil gambarnya dalam bentuk grafik tetap tulisnya gambar ya Pak. Berarti nanti kamu gini, gambar, grafik, ilustrasi gitu. Kan bahasa Indonesia berlebihan. Gambar sama grafik itu maknanya sama. Ilustrasi juga sama, ya. Jadi kalau gambar ya gambar aja. Ini citasinya juga harus urut, ya. Mulai dari bab 1 dan seterusnya. Nanti di daftar ini, di daftar pustaka yang tadi sudah saya ceritakan ke Steven, bahwa ini margin ini di halaman 4. Nah ini ya, jadi kan 1, 2, 3 itu kurang masuk itu. Ya, coba iya punyamu di halaman 4 tadi. Ini kan. Nah ini kan 1, 2, 3 4 kan anak kalimatnya dari ini dong. Anak kalimat dari karakteristik, tapi harus masuk. Nah itu masuk dikit aja udah nggak apa-apa, udah benar ya. Itu margin itu kadang-kadang anak-anak itu yang apalagi yang pindah halaman, jadi ya enggak kelihatan, tapi begitu saya lihat di file kelihatan. Ini coba lihat gambarnya, saya lihat gambarnya di punyamu nih, gambar di atas tadi yang tangan. Nah ini ya, judul gambar itu tidak boleh ada ABC-nya, judul gambar. Tapi mohon maaf Pak, dari tempatnya, dari papernya sudah ada ABC-nya Pak. Nah makanya, tapi di penulisan, tata tulis penulisan yang berlaku di ini kan mengacu di teknik elektro toh. Ya. Ya, oleh karena itu gambar ini ya, gambarnya judulnya cuma gini aja, peletakan elektroda pada menentukan titik tangan, nanti ABC-nya di sini. A itu apa?
A relax, B apa gitu. ABC-nya di dalam paragrafnya ini ya Pak? Ya, di dalam gambar. Atau kalau perlu, kalau nggak bisa diedit, di bawahnya ini dikasih A itu apa, B apa, tapi gambar judulnya itu tetap satu gitu. Oh, untuk judul ininya Utamanya hanya satu, ya ABC-nya di atasnya itu. Nah, keterangan dari gambar itu. Kalau sulit ngeditnya, ya. Iya. Kira-kira itu. Kalau misalnya ABC-nya saya masukkan ke dalam paragraf seperti ini nggak apa-apa atau gitu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Jadi judul tidak boleh ada paragrafnya. Nah ini kan kamu kan ngambil semua dari dari suatu dari suatu buku ya ini ya. Iya. Di bab 2 ini. Ya harusnya citasinya kalau itu kalau bukunya semua mulai dari teks sampai gambar itu diletakkan di subbab citasinya. Citasinya diletakkan di subbab. Ya, subbab. Di judul subbab lah ini PID controller gitu loh. Oh iya Pak. Jadi tidak boleh ya dirumuskan saja kan teksnya semua kamu ambil gitu ya. Tapi dari dua paper yang berbeda ini Pak. Oh, paper yang oke. Kalau gitu per bagian nanti ya. Iya. Terus ini saya coba lihat di bab 2 tadi lah ini ya. Di situ kan ada tulisannya persamaan. Iya. P-nya itu besar karena menunjukkan tempat. Itu persamaan dipakai control file aja, file and replace cepat, cerat. Iya, baik, Pak. Terus gambarnya juga begitu. Pada gambar 25 itu juga menunjukkan tempat. Iya, jadi harus besar ya, Pak. Besar, G-nya besar ya. Ya, baik, Pak. Demikian juga ini kata sambung. Ya, sambung itu ada di mana tadi? Coba di atas tadi. Nah, ini di mana ini kan bukan awalan ini ya. Iya. Tapi kata hubung ya. Jadi di spasi nama mana. Di bawah itu ya. Nah, itu. Tapi ini bukan meletakkan tempat, Pak. Bukan menunjukkan tempat. Cuma keterangan dari penjelasan ini. Ya, tapi kan ini kan toh. Artinya di mana kan bukan awalan loh. Iya. Kalau di awalan boleh digandeng. Oh, baik, Pak. Iya, itu. Kata-kata asing, output kan kata asing, ya. Iya. Jadi kalau pengen cepat ya pakai find and replace, Ctrl key F. Lebih cepat. Kalau nggak tahu itu pakai itu. Nanti di replace, dilihat satu-satu. Jangan all nanti bisa ya. Baik, Pak. Seperti persamaan sekian. Nah, itu kan banyak P yang nggak diurut besarkan. Nah ini nih, citasinya kok aneh nih. Nah ini, nah. Iya. Ini harus pakai nomor, ya. Baik, Pak. Iya. Jadi konsisten dengan sistem penomoran Harvard. Jadi sistem penomoran Harvard itu memang pakai angka, di mana angka itu menunjukkan urutan di literatur, urutan di pustaka. Ya. Iya, jadi gambar itu tulisan gambarnya itu di bawahnya gambar. Kalau ini berarti orang bacanya bingung. Waktu dulu saya pernah kayak gini juga, terus gambarnya tulisan gambar 2.9-nya saya taruh di samping. Tapi kata Pak Hilman dan Pak Arifin diletakkan di bawah, Pak. Oh, ya wes, tadi tak konsultasikan. Ini artinya tidak konsisten gitu. Orang melihat kan gambarnya baru lihat gambar gitu. Ya. Memang arah gambarnya sudah benar, arah kamu gambar sudah benar. Iya, waktu pas proposal tugas akhir pernah saya konsultasikan, katanya itu diletakkan di bawah. Oh gitu, iya, percepatan.
Sebetulnya menurut saya kurang pas karena lihat gambarnya kan dari setelah dimiringkan baru lihat gambarnya. Jadi kalau kamu di sana menyebutkan blok diagram itu harus ada input, ada variabel input dan ada variabel output. Tetapi kalau kamu kesulitan, nah ini, kalau akan kata blok diagram itu ya. Tapi kalau kamu kesulitan ya buat aja diagram fungsional gitu. Jangan menyebut blok diagram. Kalau sulit menyebutkan mana input, mana outputnya, variabel input, mana outputnya. Saya buat seperti ini tidak apa-apa, Pak. Ini sistem kontrol, ya udah tidak apa-apa ini, atau diagram fungsional dari sistem kontrol tidak apa-apa, ya. Ya karena ini kamu kesulitan mana inputnya, mana outputnya gitu, variabel ya, ya tidak apa-apa. Judulnya mau diganti, tidak apa-apa. Itu kata-kata hardware juga huruf asing, huruf miring. Nah, ini mengerancu gambarnya. Nah, ini marginnya ya ABC-nya kurang masuk dikit. Sebenarnya banyak fasilitas dibuat, cuman tidak dimanfaatkan dengan. Sebenarnya kalau dibuat style itu lebih enak. Jadi dibuat style itu juga lebih enak. Ini juga saya rubah ya, Pak? Ini ya, oh ya AB-nya dia, ya. Jadi di judul gambar tidak boleh ada AB-nya. Baik, Pak. Yang lain barangkali? Mana kira-kira? Oh ya, ini gambarnya kok kalau angkanya decimal point ya. Ya baik, Pak. Saya ini dibuat koma ya, Pak? Iya, koma ya. Sebaiknya tabel yang kamu buat itu juga harus konsisten. Pengertian konsisten itu kalau gambarnya headernya itu kamu kasih warna, semuanya juga harus ada warnanya, semua tabel. Tapi kalau enggak pakai warna enggak apa-apa. Ya, jadi polosan semua. Karena identitas tabel itu ada di header.
Mungkin sekian dari saya. Ya, gitu ya. Ya. Wis, saya tunggu nanti hasil revisinya. Karena saya lihat rata-rata semuanya setelah saya download papernya, saya pikir sudah direvisi, ternyata kok sama ya. Makanya tuh saya buat ini suatu perintah di lewat Sysform bahwa kira-kira itu margin, spasi dan sebagainya. Ya. Makanya kesempatan ini kemarin ada yang minta kalau dibuat Zoom ya udah sekalian sama enggak apa-apa. Ini supaya ada kesamaan. Dan ini saya berusaha, saya luangkan waktu dan kebetulan ada rekamannya di, ya sudah saya lewat YouTube juga sudah saya lakukan. Oke. Yang lain barangkali mau curhat, silakan. Selamat siang Pak Yos. Ya. Saya Yoga Pak. Ya, saya Yoga. Mau bertanya Pak, untuk kemarin kan ada penambahan untuk spesifikasi hardware yang saya gunakan. Saya kan pencitraan Pak untuk training data itu Pak. Iya. Jadi itu bagusnya kalau di buku ditaruh di mana Pak ya? Kalau untuk sekarang sih saya taruhnya di batasan masalah. Kalau itu boleh nggak Pak? Kamu menggunakan hardware yang sudah ada gitu ya? Iya Pak, saya menggunakan laptop saya sendiri itu. Nah itu kan ada mereknya dan mungkin ada lebih dari satu merek karena kan berhubungan dengan banyak spesifikasi Pak. Kalau itu saya untuk penulisannya seperti apa Pak ya? Kalau untuk jadi sebaiknya kalau spek dari hardware kalau itu memang banyak gitu ya, sebaiknya ditaruh di lampiran. Jadi kalau lampiran A itu isinya adalah tentang program, lampiran B tentang spesifikasi hardware yang digunakan. Nanti di sana ada hardware 1, hardware 2, hardware 3 gitu ya. Sehingga pada saat kamu tulis di spesifikasi di bab di depannya, itu kamu nyatakan bahwa spesifikasi hardware yang saya gunakan bisa dilihat di lampiran B1 atau B2. Baik Pak, kalau misalkan saya kan cuma pakai satu laptop Pak, mungkin saya rencananya saya hanya menyambungkan prosesor, lalu ada GPU, maksudnya graphic card-nya Pak. Betul ya, seperti itu ya. Hanya 3 aja Pak, itu perlu dilampirkan atau gimana Pak? Enggak, ya kalau memang speknya itu sebutkan aja. Jadi kalau itu adalah laptop atau komputer yang secara umum, ya sebutkan aja itu. Dari laptop tipe ini, speknya seperti ini. Di lampiran nanti dituliskan. Oh iya Pak. Ya. Jadi nanti diisi buku TA-nya hanya mensitasi atau menyebutkan dari lampiran di buku. Baik Pak. Ya. Ya. Untuk saya itu aja sih Pak. Ya. Selebihnya saya sudah mendengarkan dari tadi. Oh gitu ya. Terima kasih Pak. Iya ya, silakan. Yang lain barangkali? Yuk. Permisi Pak. Ya, ya. Untuk yang judul tabel dan judul gambar huruf besar semua. Jadi penulisan di daftar di dalam buku maupun di daftar tabel, daftar gambar, daftar isi itu semua judulnya itu di kapital di awal kata. Misalkan diagram blok sistem kontrol, berarti kapital itu di depan semua, kecuali kata hubung di ke daripada. Nah ini kan kamu sudah lakukan ini. Nah ini jadi punyamu ini ada gambar yang huruf kecil besar, nggak konsisten gitu maksud saya. Nggak teliti berarti Pak. Ya, jadi saya lihat itu nggak konsisten, tapi ada yang huruf besar di depan ini otot flexor, jadi otot O yang besar, F-nya flexor itu huruf besar di
digi apa digi setrum itu besar sama S-nya besar itu. Ya. Prinsip kerja ya P, K, ya. S-nya itu huruf besar. Kalau mengacu pada panduan di penulisan buku TA, enggak. Misalnya contohnya yang ini. Oh, gitu. Ini ikut kecil gitu. Oh, kecil. Nah, kalau kamu mengacu ke sana, sebaiknya konsisten gitu. Ya, baik, Pak. Enggak masalah. Saya enggak apa-apa, tapi asalkan konsisten. Karena ada yang besar kecil, ada yang ini yang saya. Jadi saya lebih ke arah konsisten. Ya, baik. Ya, konsistennya aja. Ya, betul. Ya. Jadi buku TA biar konsisten dari depan sampai belakang. Nanti saya cek satu. Iya, itu aja, ya. Oke, yang lain. Ini saya set sampai setengah dua ya. Jadi cukup lama. Permisi Pak, saya mau menanyakan tentang blok diagram. Ya, blok diagram. Boleh saya izin share screen? Iya, silakan share screen. Ini Pak, kan kemarin waktu sidang itu kan saya ada kesalahan. Ini ya. Ini Pak, untuk blok diagram yang saya citasi. Nah, terus ini saya ganti Pak seperti ini. Ini gambar 210 ini toh? Iya Pak. Jadi kalau ini kemarin ini kata-kata encodernya sudah dibenarkan ya ini ya? Iya, sudah saya perbaiki Pak. Ya. Jadi kalau ini gambar ini kamu buat lagi, ya. Ini kan kamu buat lagi toh, buat sendiri ya? Pak. Iya. Ya sebaiknya dibenarkan. Jadi yang keluar dari apa itu kotak nomor itu bisa di zoom lagi, bisa diperbesar. Saya keluarnya. Nah, jadi output di wheel ini kan ya wheel. Iya Pak. Wheel ini kan outputnya ini kan kecepatan ya. Iya. Kecepatan berarti garis yang keluar ke bawah ini digeser ke ini. Omega ini ya Pak ya? Betul. Ya. Jadi saya nggak tahu, ini biasanya kalau jurnal, ini kan ternyata ini kan hasil seminar. Ya mungkin reviewernya kurang begitu jeli. Ini salah gambarnya. Terus wheelchair ini keluarnya ini adalah posisi, ya. Ini posisi, berarti di sini adalah loop outer ini di besaran posisi. Jadi garis ini, garis yang keluar ke bawah di wheelchair ini adalah posisi. Ya. Baik Pak. Ya. Tidak, berarti diganti, diperbaiki aja ya Pak? Iya, diperbaiki, dibenarkan. Ya. Oke. Iya Pak, baik Pak. Selanjutnya ini Pak, saya juga mau menanyakan tentang blok diagram. Nah, di sini itu sebenarnya bukan blok diagram, jadi saya mengganti redaksionalnya Pak. Ini apa? Ini gambaran keseluruhan dari sistem Pak. Gambaran keseluruhan, apa istilahnya kalau gambaran keseluruhan? Ini kamu buat sendiri toh? Iya Pak. Jadi kalau gambaran dari suatu sistem itu ada biasanya ada pertama itu berupa flowchart. Iya. Ya. Yang kedua itu adalah berupa blok diagram gitu. Nah, yang kalau dilihat sepintas itu kelihatannya seperti flowchart. Kalau flowchart ya kurang tepat karena di sini ada garis yang ke kiri dan ada yang garis ke kanan. Nah ini dasarnya apa juga nggak tahu gitu. Ya. Nanti saya. Ya. Itu sih Pak. Oh iya, saya nyoba ini Pak. Sebentar. Nah,
ini saya yang blok diagram itu apakah seperti ini, Pak? Ya, ini benar. Gambar 3.11 itu memang blok diagram. Jadi inputnya itu adalah set point apa itu? Posisi ya. Kecepatan, Pak. Kecepatan, outputnya kecepatan, benar? Iya, benar. Iya. Ini benar. Ini blok diagram namanya. Karena variabel inputnya adalah set point posisi, kecepatan, outputnya juga kecepatan dari kursi roda. Ya. Ya, benar ini blok diagram. Baik, Pak, mungkin itu Pak yang saya. Oh iya, kalau kamu menyebutkan diagram blok, ya. Kalau diagram blok itu memang bahasa asing ya. Ya. Kalau menyebutkan diagram kotak itu bahasa Indonesia. Jadi kalau diagram blok berarti bahasa Inggris, huruf miring. Baik, Pak. Ya, jadi konsisten dari depan. Kemudian ini untuk T2 itu masing-masing sebesar 0, bukan 0,2. Ya. Jadi sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Baik, Pak. Kemudian margin dari ini. Oh, ini ya Pak ya, yang angka 1. Ya, ini kan penjelasan dari 2, 3 ini kan anak kalimatnya dari yang di atas itu ya. Iya. Harusnya masuk itu ya. Seperti ini. Nah, ini anak kalimat dari ini, karakteristik dari parameter tersebut ya, dengan 1 yaitu menaikkan nilai KP. Berarti mulai dari percobaan sampai KE ya. Nah, itu marginnya masuk semua. Oh, baik, Pak. Ya, itu anak kalimat karena itu adalah anak kalimat dari di atasnya. Jadi lurusnya huruf M. Baik, kotak kirinya ya. Di satu poin, terus 2 menaikkan angka lah itu. Itu lurusnya huruf M. Ya. Seperti ini ya, Pak? Ya, betul. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu Pak yang... Itu pengertian margin ya. Makanya di sana saya buat umum. Margin, ya. Ya, Pak. Mungkin dari saya cukup ya, Pak yang saya bingungkan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Yang lain, ayo. Ayo. Kita sudah. Ayo, Ivan, mana? Halo. Ya, silakan, Nabila. Apa kedengaran Pak suaranya? Dengar. Meskipun kecil terdengar. Ya. Saya sebenarnya mau nanya yang poin terakhir di revisi itu Pak, yang citasi urut nomor urut. Enggak, kalau mau sharing silakan print screen-nya apa. Jadi langsung ke ini, ke poin-poin yang saya beri komen. Ya, di bagian mana? Misalnya seperti ini Pak, yang untuk citasi ini apakah harus urut misalnya dari 1, 2, 3 terus? Jadi citasi itu urutannya mulai bab 1. Jadi kalau kalian mau citasi itu mulai bab 1 di bagian mana yang Anda ini. Misalkan
misalkan kalian punya buku 10 buku gitu ya, di mana bukunya ada Anda urutkan. Nah, sekarang begitu citasi nomor 1 itu adalah kutipan yang pertama kali Anda pakai. Misalkan buku A atau buku B. Ya sudah, buku B adalah nomor 1. Kemudian tulis lagi, kemudian Anda lagi mengutip dari artikel yang ada di buku D. Berarti buku D nomor 2. Gitu. Itu penjelasannya. Nah, ini kan citasinya harusnya mulai bab 1. Kok ini langsung mulai bab 2, hurufnya 1 gitu. Anda pada saat bab 1 masih ada mensitasi. Ada, Pak. Ya, makanya. Nomor berapa? Harusnya kan di bab ini 1, harusnya ini urut ini 1, 2, ini kan ini ya, ini 1, terus ini kok nomor 12 ini. Kan urutannya berhitung kan menurut guru SD saya dulu kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini kan 1, 1, terus 12. Ya, benar. Masa lompat 12. Kalau misalnya udah saya nyebutin citasi 3, itu saya nggak boleh balik lagi ke citasi 3? Boleh, boleh. Misalkan 1, 2, balik lagi 1 boleh. Untuk di bab selanjutnya gitu misalnya. Ya, selanjutnya gitu, boleh balik, boleh. Jadi yang penting urut dulu di depan. Biasanya saya ngeceknya dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, balik 1 lagi boleh. Terus 1, terus balik lagi ke 5, terusannya 6 boleh. Yang penting urut. Iya, Steve. Oh ya, apa? Ini untuk nambahin acknowledgement, Pak, karena Waduh, kurang anu. data online. Maaf. Nabila, suaranya hilang. Halo? Ya. Ya, coba diulangi lagi. Kalau untuk acknowledgement, Pak, itu ditaruh di sebelah mana ya? Kalau Acknowledgement yang mana? di bab, karena kemarin kata Pak Hilman untuk nambahin ucapan terima kasih karena udah ngambil data secara online. Iya. Ya, itu ditaruhnya di sebelah mana? Ya, sekarang tetap itu kan bagian dari citasi kan? Benar nggak? Bahwa datamu adalah data kamu citasi dari suatu sumber informasi, gitu ya, benar? Saya soalnya agak bingung yang naruh nempatin ini nih, Pak, yang ini sumbernya ini, apa naruhnya seperti ini atau dia masuk ke... Ini contohnya tabel 32 toh ya? Ya, betul. Iya, Pak? Ini maksudmu tabel 32 ini toh yang kamu tunjukkan saya? Yang bagian sumbernya itu penulisannya apa benar di situ atau saya harus nyebutin di mana? Di mana sumbernya ditaruh di mana? Yang sumbernya, Pak, sumber ini. Ya, sekarang gini, pertanyaannya saya gini, ya. Sumber ini kamu ambil sendiri atau tabel ini sudah ada seperti ini? Pertanyaan saya gitu. Enggak, ini saya buat sendiri tabelnya. Tabel, oke. Berarti kata-kata sumber ini, ya, itu kamu susun dari informasi yang ada, gitu ya? Ya. Nah, berarti urutannya, sumber ini adalah citasinya urut dari awal tadi, dari mulai bab 1 tadi. Jadi dia masuk daftar pustaka juga? Betul. Itu yang benar. Ya. Kalau saya bisa ngasih komen ke ini, tabel 32-mu ini ya. Di halaman berapa di tulisan tabel 32 itu
halaman 26 ya? Betul ya? Ya. Ya. Tabelmu itu terpotong, nggak boleh. Oh. Ya ini, berarti di atas angka 2, ya, di halaman 17 ya? Apa? 26, 27 berarti ya? Ya. Ya. Di halaman 27 itu, di atas 2 itu harus ada headernya. Ngerti headernya? Oh, di sini, Pak. Iya. Ya, Itu bisa, ya, itu bisa dibuat otomatis, tak ajari ya. Coba lari ke atas halaman 26, coba. Kamu, kursormu kamu kasih di halaman 26. Ya, oke ya. Kemudian itu dataset yang di kolom baris yang atas sendiri, dataset, resolusi, terus bit, dan sebagainya, itu kamu blok. Kamu blok ya, oke. Terus di ini, di menu kanan atas itu cari header. Edit itu ada header biasanya. Nah, di tabel ada, wah kelihatan. Nah, ini ada tadi coba di layout tadi. Di tabel desain, Pak. Di sini tadi di atas itu saya sempat lihat ini, saya lihat layout. Jadi ini loh, di layout kanan atas ada repeat itu loh, yang atas sendiri, klik. Nah, keluar otomatis, ya. Ya, oh iya. Biasanya anak setelah ngerjakan TA itu bisa buat akhirnya tak ajari, ya. Loh iya, tinggal klik aja kok angel-angel. Ya, itu otomatis itu ya. Nah, nanti kamu geser ya, coba kamu geser ke atas. Tetap itu, headernya tetap di situ. Nggak usah. Jadi bukan diketik manual, kalau diketik manual ya kacau nanti. Ya. Jadi dia munculnya kalau terpotong ya Pak ininya? Betul. Kalau terpotong pasti otomatis, ya. Jadi tanpa harus ngedit manual lah, ya. Kalau diedit manual nanti tidak bisa digeser, kacau lagi ya. Karena ada fasilitasnya, makanya saya salahkan. Hah? Dari saya itu dulu Pak pertanyaannya. Oh ya. Yang kelihatan tadi sepintas saya kelihatan, sekarang saya betulkan. Ya. Oke, yang lain? Yang nggak bisa buat, saya bisa tak ajari sekalian. Oh ya, Steven. Iya, Pak. Itu permasalahan yang kamu tulis itu kurang tepat. Coba bukan di bab 1. Saya mumpung ingat. Dan lainnya mungkin nanti bisa itu. Rata-rata yang ditulis anak-anak permasalahan itu adalah dalam bentuk pertanyaan yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Lah itu ya. Jadi rumusan masalah yang kamu tulis itu adalah persoalan pribadimu dalam mengerjakan TA. Benar nggak? Iya. Ya. Jadi yang ditulis di perumusan masalah itu adalah masalah apa yang dihadapi oleh judul kamu itu. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Ya itu. Jadi rata-rata semuanya begitu. Jadi yang ditulis di perumusan masalah rata-rata anak-anak menuliskan adalah apa yang dihadapi kalian pada saat mengerjakan TA. Padahal bukan itu. Perumusan masalah ini adalah misalkan kamu judulmu apa itu? Judulmu tentang sistem rehabilitasi, Pak. Ya, untuk rehabilitasi itu ya. Iya benar ya? Rehabilitasi interaktif menggunakan
Jadi permasalahannya itu adalah bahwa selama ini rehabilitasinya itu belum banyak atau belum ada gitu loh. Kamu sebutkan aja. Itu kata kuncinya diambil dari latar belakang. Ya itu, ya. Mungkin bagaimana sistem rehabilitasi yang... Bukan bagaimana, bahwa selama ini memang belum ada. Iya. Sehingga karena belum ada, kamu membuat gitu loh. Kan tujuan kamu adalah mau membuat rehabilitasi. Ya. Nah, itu. Nah. Harusnya terjawab di tujuan. Ya. Jadi judul yang kamu tulis, ya, judul yang kamu tulis sebaiknya judul yang ada jawabannya di kesimpulan. Ya. Tujuanmu terlalu banyak, tapi hasilnya sedikit di kesimpulan itu yang terjawab. Jadi tujuanmu gini aja, saya merancang dan membuat sistem rehabilitasi, gitu aja. Nanti terjawab itu ya. Ya kalau pengen manfaatnya ditulis tidak apa-apa, tapi dipisahkan sama tujuan aja. Jadi misalkan dengan kamu membuat ini sistem rehabilitasi, manfaatnya adalah untuk apa? Gitu. Nah ini kata-kata ya, nomor 2 itu mempermudah proses rehabilitasi. Bener nggak punyamu, datamu punya bisa mempermudah proses rehabilitasi? Kamu punya data nggak? Ada data tentang persepsi itu sih Pak, kemudahan dan persepsi kesenangan subjek ketika melakukan permainan. Jadi kan untuk mendukung bahwa permainan itu dapat mengurangi beban psikisnya. Nah, kalau kamu punya data, artinya punyamu kamu uji ke suatu subjek dan ada hasilnya, itu baru benar nomor 2 itu. Iya. Ya, jadi sebaiknya 2 itu dihapus saja. Ya, memudahkan, kata-kata memudahkan itu dihapus saja. Kalau ada jawaban tidak apa-apa. Ada sih Pak sebenarnya. Ada nggak datanya? Ada data mengenai itu Pak, kesenangan subjeknya tadi yang saya bilang. Ya, punya data ini di bab. Kalau itu ada tidak apa-apa, dan itu muncul nanti di abstrak juga. Iya. Ya, jadi merancangnya sudah berhasil dengan kemudahannya ini faktornya. Ya itu nanti juga beririsan dengan revisinya Pak Hilman Pak. Jadi tentang, gitu ya, betul. Ya. Memang belum saya tambahkan karena gitu ya. Ya wes, nggak apa. Ya, pokoknya ada datanya ya benar, nggak apa-apa. Saya khawatir kayak ini mengevaluasi ya. Mengevaluasi bukan tujuan itu. Itu adalah hasil secara langsung dengan kamu mengerjakan TA ini gitu. Bukan mengevaluasi. Tujuanmu adalah merancang, membuat. Ya. Kalau mengevaluasi berarti nanti ada angka gitu ya. Berapa angka? Yang nomor 3 itu kurang tepat juga. Iya, yang nomor 3, ya betul. Nah, ya. Itu kayak metode pemilihan rehabilitasi, ada ininya nggak? Kamu mencoba membuat analisa nggak? Bermacam-macam metode. Kalau dibandingkan dengan metode yang lain, sih Pak. Terhadap efek game-nya itu sendiri Pak. Fokusan dari efek game terhadap ada nggak datanya? Kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada, sebaiknya dituliskan di bagian ini kontribusi atau manfaat gitu. Jadi antara tujuan dan manfaat dipisahkan aja anunya. Jadi tujuannya itu memang tujuan yang memang ada jawabannya di bab 4 dan bab 5 gitu ya. Ada. Ya ini mungkin yang lain bisa tahu juga. Kalau yang lain penasaran, saya bantu untuk ini, isinya apa kira-kira Pak? Ya. Tujuanmu cuma merancang, membuat, itu aja. Ya. Kalau mengetahui metode berarti kan memang dampak dari kamu TA ya, mengetahui metode itu.
dampaknya. Jadi dampak secara langsung ketika kamu mengerjakan TA. Komputermu kuat ya. Itu tugasnya nempel di bagian bawah semua. Andal. Oke, yang bab 3 tadi tabelnya sudah saya hilangkan. Hilangkan ya, oke. Ya. Jadi kata-kata dibuat kata-kata aja. Jadi saya lebih ke arah ini. Kalau konten mungkin saya hanya sedikit yang memahami sehingga saya ngasih revisinya mungkin tidak banyak. Saya banyak ke tata tulis ini. Jadi arahnya adalah tata tulis yang konsisten. Jadi konsisten itu dari konsisten dari awal. Jadi tidak yang ini huruf besar, ini huruf kecil, yang ini margin. Nah itu penulisan subbab juga gitu. Ya dalam lampiran halnya besar ya. Kalau lampiran sebaiknya dikelompokkan begini. Kalau lampiran kedua isinya hardware, jadi hardware-nya dikelompokkan dari lampiran B misalkan. B1 misalnya hardware-nya rangkaian akuisisi data. Terus B2 rangkaian aktuator, B3 itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai H tapi isinya hampir sama hardware semua. Oh iya, bentar. Ya. Beda-beda. Iya. Ada. Dan kalau mau ucapan dengan kelompoknya, kelompok yang ingin kamu kelompok apa? Kelompok kerjakan TA, kelompok apa itu di lampiran saja tidak apa-apa, disebutkan. Jadi kelompok geng apa gitu ya, boleh di lampiran tapi bukan di depan. Jadi biar teman-temannya yang sekelompok yang sama-sama bisa puas gitu. Kalau perlu fotonya ya. Karena buku TA ini nanti akan saya memang nggak tahu ya kebijaksanaan departemen, Pak Hilman saya juga belum tahu. Tapi pesan saya ke kalian, sebaiknya buku TA ini Anda kumpulkan. Ini kesan pribadi saya. Karena agar kamu punya monumen di Departemen Biomedik dan di perpustakaan pusat, sebaiknya buku TA ini kamu kumpulkan dalam bentuk hard copy, jadi sudah terjilid gitu. Jadi kalau nanti pengumpulannya hanya berupa soft copy, berarti kan kalian tidak punya hard copy-nya. Kalau tidak ada hard copy-nya berarti tidak punya dokumen. Jadi memang yang terjadi di posisi pandemik ini memang yang jadi persoalan itu memang diizinkan kayaknya kalian mengumumkan soft copy gitu. Tapi kalau itu berupa soft copy semua, kalian nanti di ruang baca di biomedik itu tidak ada ininya, tidak ada monumennya gitu. Jadi kalau nanti mau dikenang oleh adik kelasnya itu tidak ada. Tapi kalau kamu puas dengan soft copy ya tidak apa-apa gitu. Ya, karena di departemen lain itu memang diizinkan soft copy. Cuman saya memberikan masukan kalau soft copy nanti tidak ada monumennya. Kamu eksistensi kamu sebagai mahasiswa di sana tidak ada. Gitu. Sayang gitu ya. Jadi di masa pandemi ini sebaiknya hardware-nya istilahnya bukunya saya tidak tahu nih putusannya departemen saya tidak tahu. Tapi di beberapa departemen lain memang tidak perlu hard copy. Nah ini yang menurut saya ya tidak ada kebanggaan, tidak ada monumennya. Gitu. Jadi tanyakan ke Pak Hilman bagaimana bukunya
Kalau tidak salah yang di perpustakaan pusat tetap minta satu ini hard copy. Ya, kalau teman-teman saya yang jurusan lain tetap ngumpulin hard copy sih, Pak. Oh gitu ya. Iya, anak saya juga tak suruh hard copy supaya kamu punya monumennya. Gitu. Kalau enggak nanti enggak dikenang oleh departemen ini. Ya. Kalau ada hard copy-nya enak. Memang hard copy-nya mungkin tidak sebanyak dulu mungkin dengan pandemi ini. Kalau kalian pengen punya hard copy yang bagus, dibuat hardcover juga enggak apa-apa. Untuk pribadi misalkan enggak apa-apa. Oke, yang lain? Nabila? Vina, Aulia, yang bertanya tentang komen saya yang ini. Ivan, revisinya banyak loh dari Pak Nung itu. Kalau nggak ada nilainya nggak keluar. Kalau lainnya kayaknya nggak ada masalah, berarti nilainya aman-aman. Selamat siang, Pak. Ya. Ya, Aceh Saulia. Ya, bertanya, Pak. Saya ingin share screen. Iya, share screen. Boleh langsung. Saya bertanya yang ini, Pak. Buat Fazizat setnya ini apa harus dikasih keterangan persamaan gitu, Pak? Nomor buat persamaannya? Iya, setiap persamaan yang kamu tulis itu harus diberi nomor. Iya. Nomornya berdasarkan bab. Misalkan letaknya di bab 2 berarti persamaan 21. Persamaan kedua berarti bab 2 22 itu. Harus ada nomornya. Oh iya, Pak. Itu aja sih, Pak, sebenarnya saya ingin tanyakan. Iya, itu. Yang lainnya sudah sama seperti yang lainnya tadi. Oke. Jadi kalau kamu konsisten, harusnya ini kan tabelnya kamu rata kiri ya. Oh iya, Pak. Tapi kalau rata kiri semuanya rata kiri gitu. Jangan ada yang di tengah, ada yang rata kiri gitu. Oh iya, Pak. Rata-rata anak-anak itu tidak konsisten gitu. Baik, Pak. Ya. Itu saja sih, Pak, yang saya tanyakan. Iya. Kayak teman-teman tadi. Terima kasih banyak, Pak. Iya, silakan. Ya. Silakan. Kalau dari YouTube ada 3 yang lihat. Versi YouTube, versi Zoom. Gambarnya kok ya. Foto saya jadi aneh. Pindah kamera aja, pindah kamera. Pindah kamera. Kamera 1, kamera 2. Ayo, Vina, Ivan. Ivan revisinya cukup banyak itu. Disesuaikan dengan grup B, sesuai dengan permintaannya Pak Hilman. Karena cerita kamu di buku itu banyak hardware-nya.
Jadi sistem manunya nggak kelihatan. Selamat siang Pak ya. Ya, silakan. Ini saya mau menunjukkan hasil revisi saya Pak. Betul, ya, silakan. Ya. Saya share screen ya Pak ya. Iya, share screen, silakan. Saya ingin bertanya terkait ini sih Pak. Waktu terakhir, waktu seminar sempat ditanya tentang blok diagramnya sih Pak. Iya, blok diagram. Sebentar Pak. Kalau untuk begini sudah cukup Pak untuk blok diagramnya? Jadi esensi daripada blok diagram, ya. Jadi blok diagram itu suatu diagram yang menunjukkan suatu aliran proses. Jadi inputnya itu berupa variabel apa. Ya. Kemudian masuknya ke kotak. Kotak itu isinya proses. Oh, gitu Pak. Outputnya itu adalah variabel juga. Tetapi kalau kamu sulit, ini kayaknya bukan blok diagram karena blok diagram itu harus ada inputnya. Inputnya apa? Oh iya Pak. Kalau kamu kesulitan, itu jangan dikasih blok diagram, disebutkan aja diagram fungsional atau blok fungsional. Oh iya Pak. Nah itu, jadi jangan menyebutkan blok diagram. Oh, maaf Pak, bentar. Ini kayaknya yang saya cantumkan bukan yang ini Pak. Keliru. Yang lama. Sebentar Pak. Atau yang seperti ini Pak. Nah, ini kan tidak jelasnya ini. Inputnya apa ini? Oh iya Pak. Nah. Berarti tetap dijelasin input datanya. Iya, berupa variabel data ya, berupa variabel. Oh iya. Ini kayaknya gaduh-gaduh. Ini kayaknya simbolnya simbol flowchart. Ya. Tapi untuk inputnya apa? Tetap harus input? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Pak. Kalau kamu blok diagram itu inputnya tidak diberi diberi bingkai gitu. Itu kan dikasih kotak seperti gambar tempe gitu ya. Oh iya Pak. Nggak boleh. Inputnya apa? Besaran apa gitu? Variabel ininya sih Pak, variabel yang buat dari ya apa? data. Apa? Variabel apa? Kecepatan, posisi, temperatur, aliran, atau apa? Iya. Ada banyak sih Pak, ada 27 variabel Pak. Kan dari dataset Pak, terus dia emang. Kalau di dalam blok diagram itu biasanya digambarkan adalah sistem SISO, single input, single output. Oh iya Pak. Kalau itu MIMO, ya, kalau gambar blok diagram MIMO memang relatif sulit. Oh iya. Oke.
Minus. Ya jangan menyebutkan blok diagram, paling gampang itu ya Jaya. Oh iya Pak. Blok fungsional dari sistem yang kamu buat. Oh iya Pak, baik Pak. Nah ini kalau kamu gambar simbol kotak, gambar miring ya, jajaran kenjangnya. Ini iya, kan itu kan kalau di dalam flowchart artinya kan memasukkan lewat keyboard. Input itu. Input. Ya. Jangan simbol terakhir ada simbol seperti apa? Silinder itu berarti datanya masuk di hard disk gitu. Oh, kalau ini kan karena saya masuk ke database berarti udah cukup seperti ini Pak atau gimana? Ya enggak, kalau ini simbol yang kamu pakai adalah simbolnya flowchart. Ini memang artinya itu masuk ke file, ke database, ke hard disk lah. Tapi ada juga yang tampilannya juga di layar, berarti gambar CRT, gambar layar. Artinya, maknanya gitu. Ya mungkin penjelasan mata kuliah di pemrograman dulu, masa enggak ingat. Simbol-simbol ya, simbol-simbol. Iya Pak. Oke, berarti saya perbaikin lagi Pak untuk. Iya, silakan. Lalu mana ya? Untuk ininya Pak, saya juga untuk flowchart-nya apa sudah cukup Pak? Ya. Nah, sebetulnya setelah start, ya, setelah start itu mesti kan kalau program itu kan melakukan inisialisasi. Oh, tapi ini saya baca dataset dulu Pak, baru diinisialisasi parameter dari dataset. Baca dari mana? Baca CSV gitu Pak. Dataset. Ya, data dari mana? Kalau kamu simbolnya ini berarti simbolnya memasukkannya lewat keyboard. Oh. Tapi kalau berupa file CMS kan berarti dari file kan ya? Oh iya Pak. Ya berarti simbolnya itu simbolnya 6 segi 6 itu. Segi 6. Oh iya Pak. Nah itu inisialisasi ya. Oh iya baik Pak. Ya. Ya oke Pak. Ini flowchartmu cuma lurus saja ya? Iya Pak, karena nggak ada kondisi if-nya Pak. Oh nggak ada kondisinya ya? Iya. Ya. Oh iya. Mungkin segitu Pak dari saya. Iya. Terima kasih Pak. Iya silakan. Assalamualaikum. Ya. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya sudah. Ya silakan. Akhirnya. Jadi begini Pak, kan hasil dari tugas akhir saya kan menunjukkan sistem data yang berhasil disimpan. Iya. Dari Pak Hilman itu meminta di dalam simpulan itu adalah data kuantitatif. Nah, yang saya tunjukkan itu bagaimana mengubah hasil saya yang bisa dan A bisa tertampil dan tidaknya itu menjadi data kuantitatif. Jadi kan kamu waktu itu cuma menunjukkan bahwa datanya bisa dikirim gitu ya? Iya. Nah, kalau kembali lagi ke judul kamu, ya dengan apa yang kamu hasilkan itu enggak match. Ya, aku bukan apa judulnya apa ini? Ivan yang di cover.
Jadi judul kamu kan pengembangan telemedicine untuk merekam sinyal EKG ya. Iya. Nah, sekarang dari sinyal EKG yang ada, yang kamu hasilkan tadi, itu apa saja besarannya? Misalkan untuk menunjukkan EKG dari kan EKG itu meletakkan lead-nya itu di tangan kiri, tangan kanan ya, gitu ya? Iya. Betul lah. Sekarang apakah kamu sudah bisa menghasilkan atau kalau itu berupa data simulasi, kamu bisa menunjukkan itu ada lead tangan kiri, lead tangan kanan, atau di leher misalkan. Bisa nggak kamu menunjukkan itu? Karena kamu adalah merekam sinyal EKG. Gitu. Iya. Jadi bukan hanya satu tegangan saja, bukan. Tapi itu memang betul-betul sinyal dari EKG. Paham maksud saya? Paham. Ya itu. Jadi kamu bisa merekam sebetulnya EKG, atau kamu cari sumber di web, di beberapa browser di luar negeri itu ada web yang isinya tentang sinyal-sinyal yang sudah dihasilkan dari yang standar gitu. Sinyal EKG, sinyal otak, sinyal apa. Itu kamu ambil aja, enggak apa-apa. Nanti kamu masukkan, jadi sinyal itu kamu gunakan sebagai simulasi dari sinyal yang kamu ukur. Terus dikirim dengan alatmu. Nah, dari alatmu nanti akan muncul beberapa, terus tampilkan di web, itu aja. Jadi sinyalnya itu sinyal simulasi, tidak apa-apa. Tapi kamu anukan di pengukuran itu bahwa sinyal ini ada sinyal simulasi, bukan sinyal pengukuran langsung. Dan itu menunjukkan memang EKG kayak tangan kiri, tangan kanan, atau dari mengukur di leher, di bagian mana gitu. Jadi tidak hanya satu, kira-kira. Kalau dari hasilmu kamu sudah bisa mengirim tunjukkan itu, sekarang sumbernya sekarang harus diperbanyak. Jadi tidak hanya satu macam sinyal gitu aja. Paham maksud saya, paham nggak? Paham, Pak. Ya itu, permintaannya kira-kira gitulah. Supaya sesuai dengan judul kamu, sistem telemedicine ini. Jadi kalau kamu nanti hanya bisa menunjukkan tiga letak lead-nya, enggak apa-apa, itu batasan masalah. Jadi batasan masalah saya nanti saya hanya bisa menunjukkan pengirimkan tiga titik pengukuran di tangan kiri, tangan kanan, dan sebagainya. Itu loh. Jadi tidak hanya satu EKG dari mana, di dada kayak di tangan kiri, tangan kanan. Jadi yang perlu saya tambahkan adalah sinyal ini apakah sudah benar EKG atau belum? Oh ya. Nah kalau kamu pengen dapat itu, kamu ngambil aja data ini, data simulasi dari beberapa lab yang ada di web di Amerika sana ada. Saya cuma enggak tahu alamatnya itu. Ya mungkin teman-teman kamu yang pakai alamat di itu mungkin tahu. Di server yang ada di Amerika itu ada open source kalau itu. Bisa di-download gitu. Seperti gambar citra juga demikian. Gambar citra itu ada di web itu. Sudah dalam bentuk slice gitu. Tinggal ngambil, terus kita tinggal masukkan metode kita, tinggal dimasukkan, mesti hasilnya harusnya standar yang mirip gitu. Kalau kamu hanya sinyalnya aja, sinyal pengukuran EKG, kamu coba cari ininya. Kan sinyal EKG kan ada banyak titik yang diukur itu ya. Iya. Iya. Kalau kamu nyoba kelasmu dulu yang ikut lomba di Bogor yang dapat medali emas, itu ngukurnya dari 3 titik kalau nggak salah. Tangan kiri, tangan kanan, sama di dada. Ingat saya gitu. Itu ada semua.
data pengukurannya. Dan dimasukkan ke apa, STM waktu itu ya, STM terus dikirim juga ke komputer. Ya minimal 3 lit aja nggak apa-apa lah. Kamu tunjukkan. Iya, iya. Ya, kira-kira itu ya. Jadi bukan tegangan terus short gitu. Ya. Iya. Ya. Atau kalau perlu di lab itu mungkin ada di 203 itu ya. Itu ada hasil-hasil pengukuran itu. Atau pakai data TA sebelumnya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kan data EKG yang asli kan 12 lead. Tapi karena saya cuma tunjukkan 1, jadi misalnya ada banyak data nih. Kalau data ini hasil salah satu dari 12 lead itu, apakah boleh, Pak? Nah itu yang kurang tepat. Karena namanya EKG itu kan ada banyak titik pengukuran gitu loh. Jangan 1 lah, lebih dari 1 gitu. Dan kamu nyatakan bisa itu. Karena itu nanti jadi kabar. Artinya kalau jadi 1 ya judulmu diganti aja. Karena pengertian sistem telemedicine itu adalah pengukuran dari jantung yang secara keseluruhan. Ya, yang benar itu ya 12 itu. Tapi kalau kamu hanya 3, nggak apa-apa. Nanti dimasukkan di batasan masalah, hanya 3. Dari 12 titik pengukuran yang ideal di jantung, ya itu hanya 3. Ya, alasan memilih 3 ya bermacam-macam. Bisa ambil data yang paling penting dan sebagainya. Kan 12 itu ada data yang primer dan sekunder. Nah, itu kan bisa dilihat di literatur alasan pemilihan itu. Itu juga dituliskan. Kenapa banyak 3? Itu harus ada alasan yang jelas disampaikan. Dan itu ada dari sumber literatur menyebutkan demikian. Ya. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, ya. Ini waktunya, ya mudah-mudahan masih ada. Tinggal beberapa menit. Kalau saya pesan ke ke SIM yang ada di tes sampai jam 1:30. Mudah-mudahan masih nututi bagi yang belum. Ya, Nida baru gabung. Ini gimana? Sudah paham belum? Saya juga ada yang mau saya tanyakan. Iya, silakan. Ini mungkin waktunya cepat ini. Iya, silakan. Screen, ya, silakan. Saya ini bertanya mengenai flowchart ini, Pak. Ya, flowchart. Ya, pemuatan data ini saya bagi menjadi 2. Kan waktu itu Bapak menanyakan tidak ada keterangannya. Apakah keterangannya itu maksudnya pembagian datanya, Pak? Bukan. Kalau kamu gambar flowchart ini salah, Pak. Jadi flowchart itu diawali dengan start. Ya. Start, terus inisialisasi, baru proses, dan seterusnya. Gitu. Ya. Terus saya kasih komen juga, di kotakmu yang paling atas, di tengah-tengah itu, di atasnya segi kejaran genjang itu ya. Oh iya Pak. Ya itu apa itu? Kotak apa itu? Kotak proses apa itu? Yang jajar genjang terakhir itu? Enggak, di atas. Di atas jajar karena ada kotak itu. Di atas jajar genjang. Ya, ini ada kotak apa itu? Saya enggak kurang kelihatan. Apa itu? Training apa itu? Oh ini. Ya. Oh segi 4 Pak, iya training. Training lah. Ya. Jadi kalau itu flowchart itu tidak boleh panahnya itu satu masuk satu keluar, jadi tidak boleh dari 2 sisi, itu kan dari atas sama dari samping, ya. Tidak boleh, jadi panahnya itu taruh di atasnya. Oh. Jadi tidak boleh, jadi aturannya flowchart itu seperti itu.
Jadi masuk dari atas, keluar di bawah. Jadi tidak boleh ada yang dari atas, dari samping itu tidak boleh. Jadi panah yang masuk dari samping itu digeser untuk masuk dari atas itu. Nyambung. Ya. Kemudian untuk yang terbagi menjadi dua ini, apakah saya pisah flowchart masing-masing atau saya beri keadaan di mana saat dibagi menjadi yang kanan, di mana? Ya boleh aja. Jadi flowchart keadaan satu, ya udah kamu gambarkan sendiri. Terus flowchart keadaan dua, gitu. Lebih enak. Kalau kamu sulit, ini kata-kata subbab, nah, ini ya. Pengujian pada subbab 3.5. S-nya itu huruf besar karena menunjukkan tempat. Gambar udah benar, keluaran pada gambar G-nya besar. Subbab S-nya itu besar. Persamaan P-nya besar. Makanya saya memberikan uraian kesalahan itu secara global. Banyak kesalahannya. Jadi ada yang gambarnya benar, persamaannya yang salah, subbabnya yang salah gitu. Yang saya lihat di ini, di uraian saya di SIS4. Saya nuliskan di SIS4, coba dicek apa kesalahannya. Ya, mungkin itu Pak. Berarti ya. Ini saya flowchartnya ini saya pisah untuk yang sebaiknya, supaya kamu nggak bingung. Ya, ya wes. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Husnul sudah, Nabila sudah, Ban sudah. Lihat sudah. Jadi kalau sudah direvisi atau sempat dari yang lain, nanti dikirim file ke ini aja ke Pramudijanto, nanti bisa saya cek lagi. Ya. Kalau perlu pengen menunjukkan, ya itu nanti janjian lagi. Mungkin untuk besok saya ada kegiatan rapat seharian, jadi mungkin tidak bisa. Kalau mau sore, nggak apa-apa. Di YouTube tinggal satu. Delaynya cukup panjang. Oke, cukup semua? Cukup Pak. Ya, kalau cukup ya nggak apa-apa, silakan meninggalkan. Saya memang ngesetnya untuk Zoom ini dari yang saya buat lewat Classroom, ITS, izin Pak Akhtar dan Pak Hilman itu waktunya saya batasi supaya tidak terlalu lama. Ini kan bisa lama karena yang bayar Zoom-nya ITS. Jadi saya bisa lebih lama dan saya bisa tayangkan di YouTube. Ya, sehingga kalau memang yang bisa menikmati ya, kalau memang sinyalnya daripada Zoom sulit ya pakai YouTube. YouTube mungkin yang ngatur ini gambar dan sebagainya, suara dan sebagainya, filenya YouTube. Ya kalau gitu saya juga terima kasih kalian bisa berpartisipasi, memanfaatkan waktu dari siang hari ini. Kalau tidak ada ya saya akhiri dulu ya. Selamat siang semua. Ya.
Oke, ya. Pak, terima kasih. Ya, monggo, silakan.